Selamat datang di Kickoff Football, channel yang membahas berita seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita membahas berita Timnas untuk hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terupdate. Jika sudah, mari kita mulai Kickoff babak pertama. Penggawa PSM Makassar Yance Sayuri tengah menjadi sorotan. Yance terlihat tampil bersama skuad Juku Eja di laga kontra Madura United pada laga lanjutan Liga 1 2023 pada minggu kemarin. Padahal beberapa hari sebelumnya Sintayong harus mencoret namanya dari skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena dilaporkan mengalami cedera serius. Situasi ini pun menjadi pertanyaan banyak warganet di media sosial. Yance Sayuri sebelumnya dikabarkan harus menepi selama sebulan lebih. Sang pemain harus menjalani pemulihan karena ditemukan robekan sebesar 7 cm. Namun setelah dicoret dari skuad Timnas Indonesia, Yance Sayuri justru tampil bersama PSM Makassar di laga kontra Madura United akhir pekan kemarin. Spekulasi pun bermunculan terkait situasi yang terjadi. Tidak sedikit netizen di media sosial mengatakan Yance Sayuri sebenarnya tidak mengalami cedera seserius itu. Sebagian dari mereka juga menyayangkan pihak PSM Makassar yang terkesan sengaja tidak ingin melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2023 di Jakarta. Sintayong akan menjadi juru racik skuad Garuda. Sintayong tetap memiliki target utama untuk membawa Timnas Indonesia mengalahkan Brunei. Ini adalah kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi zona Asia. Sehingga tidak heran jika pertandingan Timnas Indonesia kontra Brunei menjadi sorotan masyarakat di negeri ini. Termasuk ketika 25 nama pemain Timnas Indonesia yang akan dimainkan Sintayong dalam laga melawan Brunei mulai diumumkan. Ternyata bukan cuma masyarakat Indonesia yang heboh. Media Malaysia, Makan Bola, ikut memberitakan daftar pemain Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam. Di antara nama pemain yang diboyong Sintayong, Jordi Amat, dan Yance Sayuri awalnya ikut masuk rombongan. Media Malaysia Makan Bola memberitakan bahwa untuk mengalahkan Brunei Darussalam, Sintayong memanggil pulang pemain-pemain Timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, hingga Marcelino Ferdinand. Tidak disangka Makan Bola sampai memantau reaksi supporter Timnas Indonesia yang mereka bilang heboh setelah melihat daftar 25 pemain yang akan dimainkan melawan Timnas Brunei Darussalam. Menurut Makan Bola, para supporter terpantau senang dengan pilihan pemain yang dipilih oleh Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak bisa memanggil Ivar Jenner untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam karena sedang mengalami cedera. Sebagai gantinya, juru taktik asal Korea Selatan itu telah mempersiapkan wonderkid berusia 18 tahun untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner. Sosok yang dimaksud adalah Arkan Fikri dari Arema FC. Dia merupakan salah satu dari 3 pemain debutan yang dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Indonesia jelang menghadapi Brunei. Arkan Fikri bersama Hoki Caraka dan Zaki Asral menjadi 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang kemudian dipercaya oleh Sintayong untuk kali pertama menembus skuad senior. Namun khusus untuk Arkan Fikri, dia menjadi pemain termuda dari 26 pemain yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Gelandang bertinggi badan 165 cm itu diketahui baru berusia 18 tahun. Dia kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu posisi di pos gelandang Timnas Indonesia jelang laga kontra Brunei Darussalam. Meski masih berusia muda, Arkan Fikri terbukti memiliki peran penting setiap kali dipercaya klub maupun tim nasional. Pemain kelahiran 28 Desember 2004 ini memiliki kemampuan untuk bermain di multi posisi, khususnya di sektor tengah.
Selain gelandang serang, Arkan Fikri juga bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Mengingat Marcelino Ferdinand masih dibekap cedera, bukan tidak mungkin Sintayong bakal memainkan Arkan Fikri untuk berduet dengan Marc-Anthony Kahl di lini tengah timnas Indonesia. Vietnam akan menjalani 3 laga persahabatan atau FIFA Matchday pada bulan Oktober ini. Uniknya tidak ada timnas Indonesia dalam agenda negara tersebut. Bukan hanya timnas Indonesia, ternyata negara Thailand pun juga tidak diundang untuk menjadi lawan Vietnam dalam laga persahabatan. Padahal timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong saat ini sedang memiliki kualitas primanya, sehingga bisa menjadi lawan yang tangguh untuk menguji kekuatan. Namun kenapa pada akhirnya pelatih Vietnam lebih memilih melawan Cina dibandingkan timnas Indonesia? Pelatih Vietnam Philippe Troussier sudah secara terang-terangan menyebut bahwa pertandingan melawan Thailand dan timnas Indonesia memang sangat menarik untuk digelar. Apalagi melihat sejarah panjang persaingan ketat antara Vietnam dan juga Indonesia di wilayah Asia Tenggara ini dalam dunia sepak bola. Di sisi lain, pelatih Vietnam juga menyebutkan bahwa dirinya tidak ingin melawan timnas Indonesia ataupun timnas Thailand. Alasan utamanya adalah karena ia ingin menguji kekuatan anak asuhannya melawan tim yang memiliki peringkat di atas Vietnam dalam ranking FIFA. Saya tahu pertandingan melawan Cina, Thailand, atau timnas Indonesia sangat menarik bagi para penggemar karena sejarah pertandingan kedua tim. Namun saat ini, timnas Cina berada di ranking lebih tinggi daripada timnas Vietnam dalam ranking FIFA. Yang lebih penting bagi saya adalah apa yang akan terjadi di atas lapangan, jelas Philippe Troussier.